Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2023, kami dari tim penggali informasi atau sejarah desa akan mengadakan kunjungan ke salah satu tokoh masyarakat di Desa Mirip Petikusan dalam rangka untuk penggalian informasi tentang asal-usul Desa Mirip Petikusan. Dalam hal ini kami tidak sendirian, kami beserta tim nanti akan sowan ke beliau, didampingi yang pertama dari Kadus Wilayah Tengah, yaitu Kadus Wilayah Krajan. Beliau adalah Bapak Purwanto. Silakan Pak Purwanto bergabung bersama kami, monggo. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto. Saya Kadus Wilayah Krajan untuk Desa Mirip Petikusan. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, saya juga didampingi oleh operator desa. Beliau adalah Mbak Ari Wulandari. Silakan bergabung Mbak Ari untuk memperkenalkan diri kepada tim. Silakan. Assalamualaikum, saya Ari Wulandari selaku operator media sosial akan mendampingi tim penggali informasi sejarah Desa Mirip Petikusan. Oke, terima kasih. Kami beserta tim di sini akan langsung saja sowan ke beliau. Beliau adalah Bapak Guru Ali yang lebih tahu di desa ini tentang sejarah asal-usul desa. Oke, mari kita langsung berangkat ke rumah beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini. Di sekege sampai kita ikut. Mbak Ari saklarga ujung. Amin niki kudu-kudu. Ini Mbak kepada matur suwan kula sak rombongan pindah ngaturaken silaturahim ingkang angka kaping kalih kawula sak rombongan dipun pangapunten saterasipun menika kula sak kalih Pak Sekretaris Desa badhe menggali informasi terkait Desa Mirip Petikusan kok sejarah kok sanes-sanesipun pramila kula matur nuwun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kami beserta tim dari penggali tentang sejarah desa. Kami sowan ke beliau Mbah Guru Ali. Beliau adalah salah satu tokoh di Desa Mirip Petikusan yang mengetahui tentang sejarah desa ini. Jadi kami beserta tim Mbah Ali, Ya. kami mohon nanti tentang asal-usul Desa Mirip Petikusan, termasuk mungkin dulu setahun jenengan siapa yang memimpin di desa ini, siapa, terus kelanjutannya siapa, monggo nanti diceritakan sebagai profil atau sejarah desa. Monggo Mbak Ali, persilakan. Terima kasih. Jadi, kalau kita bicara masalah desa kita, mengapa diberi nama Desa Mirip Petikusan, memang konon cerita yang bersambung dari mulut ke mulut dari mbah-mbah kita sampai sekarang. Jadi memang Desa Mirip Petikusan itu dulu ini adalah sebuah terukan ya. Terukan. Begitu dibuka, akhirnya jadi lahan, dijadikan tempat persawahan untuk membuat sawah lah. Iya. Nah di situ konon ceritanya setelah jadi sawah itu banyak tikusnya, tikusnya, sehingga orang-orang para mbah-mbah dulu mengatakan bahwa itu daerah tikusan, artinya banyak tikus. Nah, sampai sekarang sebagai legendanya cerita turun-temurun itu memang banyak dari kata-kata dari mulut ke mulut bisa dibuktikan bahwa apabila kita suatu saat diberi tahu semacam hantu lah, awalnya itu muncul sebesar tikus biasa,
Tapi nanti pada waktu kembali lagi nyebrang lagi sudah sebesar kucing. Nah, terus nanti nyebrang lagi tikus itu sudah sebesar gondek. Nah, terakhir nanti menjelma seperti kerbau. Itu cerita sampai sekarang. Itu mengenai cerita nama. Ya, nama. Nah, siapakah kalau ditanya pendiri desa Niripeditas ini? Kalau dari cerita nenek moyang kita, itu adalah yang sudah biasa kita sebut dalam kitab tahlil ngirim doa, itu orang yang bernama Mbah Jogoniti. Mbah Jogoniti ya? Ya. Nah, Mbah Jogoniti itu bukan asli sini. Beliaunya itu adalah seorang kesatria berasal dari kerajaan Demak Bintoro. Jadi di sini ada itu ada sebagai petilasan. Ya, jadi kalau kita hubungkan nama Jogoniti itu tidak hanya di sini, di daerah sana Gunung Pring, Tegarejo pun ada makam, di sana juga ada Mbah Jogoniti. Jadi untuk cerita aslinya beliau adalah berasal dari kerajaan Demak, yang seorang kesatria yang ditugaskan mungkin untuk menggali sesuatu atau mungkin juga untuk menyebarkan agama Islam pada waktu itu sekitar tahun 1500-an lah. 1500-an ya. Ya, itu pada waktu eranya para wali itu yang kita itu di sini terjadi penyebaran agama Islam, di mana termasuk masih wilayahnya Sunan Kalijogo, dan beliaunya Jogoniti ini berasal dari daerah Senori. Senori itu daerah mana? Senori itu daerah, kalau sekarang daerah Blora. Oh, Blora. Daerah Senori. Kalau sekarang daerah Blora sana. Nah, beliau di sini Bobodro akhirnya menjadi sesepuh di desa ini. Nah, untuk jelasnya sampai sekarang apakah beliaunya itu hanya sebagai seorang penjara, seorang katakanlah pengembara atau berdomisili di sini, secara jelasnya tidak tahu. Cuma dalam kuburan itu yang ada di komplek sekolahan, komplek Balai Desa, memang konon kabarnya kuburannya di situ. Sampai pada riwayatnya pun wataknya beliau Mbah Jogoniti itu yang sampai sekarang masih dirasakan oleh anak cucu adalah kalau dia sedang baik hati, iya tidak ada lawannya. Tapi kalau beliaunya sedang kasar, sedang marah, ya sudah, dalam hukum pun tidak tokoh-tokoh. Itu bisa dirasakan sampai sekarang. Daerah itu dipercaya kalau kita katakanlah berbuat sembrono di sekolah kuburan di komplek Balai Desa itu, kita berbuat yang kurang senonoh, kita pun akan mendapat balasan dari beliaunya. Kepercayaan kita itu hal-hal yang kurang bagus. Nah, itulah diterima sampai anak cucu kita sekarang, dan terbukti kalau kita secara makro kita mengetahui watak wantune masyarakat Petikusan itu rata-rata ya seperti itu. Jadi sampai sekarang orang yang merasa asli milik Petikusan untuk bertindak secara kasar, bertindak sopo wani ngaku itu tidak ada. Mereka adalah lemah lembut, ya, saling toleransi satu sama lain, saling mengisi sesuai dengan ajaran beliaunya pada waktu itu. Nah, itulah sekelumit riwayat nama dari desa Niripeditas. Kemudian yang kedua, sekarang asal usul desa ini ya. Kalau sebetulnya desa Niripeditas itu dulu adalah satu desa dengan desa Sumberjati. Pada era berkisaran tahun 1933 terjadilah pemekaran, hingga wilayah Niripedikusan itu adalah
Sumberjati sama Petikusan. Itu dengan dibuktikan sampai sekarang kalau orang di luar Sumberjati, misalnya daerah Bener, daerah Petamburan, itu menyebut Sumberjati adalah Mirit. Jadi dulu yang namanya Mirit itu adalah Sumberjati sama Mirit Petikusan. Tapi era sekitar tahun 1933 terjadi pemekaran desa, di mana desa itu pecah. Ya. Nah, secara definitifnya Mirit Petikusan pun dulu dua kelurahan. Satu itu yang di tempatnya Pak Cokro Mohayan itu, yang satu lagi ini tempatnya Maniso Bekasi. Tapi itu dulu belum rakyat itu belum mengenal benar-benar dua kelurahan itu. Yang mengenal ya sejak secara definitif, secara jelasnya adalah eranya Mbah Lurah Sepuh Udoyoso. Itu diketahui lurah pertama adalah Udoyoso. Udoyoso, ya itu. Udoyoso. Kurang lebihnya tahun berapa? Yaitu tahun 1933. 3 tahun itu. Lurah pertama namanya Udoyoso. Jadi setelah pisah antara Sumberjati dengan Petikusan, muncullah lurah definitif, itu Mbah Lurah Udoyoso. Itu kalau dihitung tahunnya secara positifnya sejak beliau menjabat kepala desa sampai tahun 1946. Sampai 1946. Ya itu. Jadi Kemerdekaan. berakhirnya persis tahun 1946. Tahun 1946 itu Mbah Lurah Udoyoso Sedo, Ya. dalam keadaan pembaruan diganti putranya, itu yang disebut Bapak Manten Jono. Mantan Jono. Niku putrane Ya, Pak Udoyoso. putrane. Dalam kurung Sastromijoyo. Itu lurah yang kedua. Yang kedua. Periode Dugi. Periode 1946 itu saja. Oh. Nah itu pada saat pembaruan itulah dia masih buatan era Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 46, hanya 1 tahun kemudian terjadi pilihan kepala desa lagi. Oh, 1 tahun itu berarti hanya 1946 Iya. sampai 1947. Iya. Yang sebetulnya bukan saya 47 ya, hanya tahun itu, saya 46 Pas itulah. tahun itu Oh, pas saja tahun gitu ya. itu saja Pas seperti tahun itu. saja berarti. 45, Berarti periodenya? 45, kalau mau dibuat positif 45, 46. Oh, ngoten. Mulai 40. Periodenya hanya itu. Iya. Setelah itu terus pemilihan. Terus pemilihan kepala desa itu yang jadi ini mbaknya ini. Yang Pak Lurah Bahran itu. Iya, Oh. Pak Lurah Bahran. Itu periodenya 1946 sampai 1964. Itu kades yang nomor Kades yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah beliau adalah masih Mbah Buyutnya Kades wilayah tengah ini, Pak Purwanto. Ya. Terus lanjut Mbak. Ya. Nah, terus yang kedua setelah Pak Bahran berhenti tahun 1964, meletusnya PKI, itu diganti Pak Lurah Ahmad Wasito. Diganti era Pak Lurah Ahmad Wasito sampai tahun 1989. Kemudian tahun 1989 Pak Wasito diganti, sudah periode sekarang itu Pak Lurah Manijat. Pak Lurah Manijat. Ya. Itu sampai 6 tahun ya, periode 6 tahunan, berarti sampai tahun berapa itu Pak Kalim? Kalau Pak Kalim dulu periode 8 tahun kayaknya.
Kalau yang Pak Manijan? Kalau Pak Manijan 8 tahun Pak Manijan, kalau Pak Manijan 8 tahun. Iya. Oh, berarti 8 tahun. Iya. Ya itu tambah Bukan 8 6 tahun, tahun tahun ya? berapa ya? Setelah Pak Manijan baru Pak Pak Halim. Halim Susilo 2 dua periode. periode, satu periodenya Satu periodenya 6 tahun. ya dulu 6 tahun Pak. Terus Pak Halim 2 periode ganti Pak Sartono. Ya. Kalau Pak Sartono Pak Purwanto sudah ngalami. Ya. Itu 1 periode. Sampai 2019 kalau tidak salah Pak Sartono. Ya, Terus yang terakhir sekarang ini sekarang ini 2019. Haji Ahmad Mafangil periode 2019 25 apa gitu Pak? Ya, 25. itulah pos yang pernah memimpin untuk Desa Mirit Tegusan. Itu apa ada hubungannya antara Mbah Jogoniti dengan Mbah Lancing itu di Mirit? Nah? Kalau konon tidak ada, tapi kalau dengan Depok itu ada. Oh, yang Jogo Niti Kromo. Niti Kromo itu ya. Maka dalam tahlil sering-sering orang menyebutkan bahwa Mbah Jogoniti binti Niti bin Niti Kromo. Saya mendengar ada Jogoniti, Jogo Resmi, terus Jogo yang Depok itu yang Niti Kromo itu ya. Yang Depok itu Niti Kromo, kalau Jogo Resmi itu Ambal. Ya. Apa masih ada nasab hubungannya gitu? Nah, saya sendiri kurang paham, tapi itu mungkin hanya mengambil nama dari kata Jogo-Jogo itu. Akhirnya mungkin ada rentetannya begitu. Tapi yang jelas yang diambil oleh masyarakat Depok maupun Petigusan, kalau kita ngirim doa itu mesti Mbah Jogoniti bin Niti Kromo. Ya, terima kasih Pak Gurali yang sudah memberikan keterangannya berhubungan dengan tentang asal-usul desa, sejarah desa, mulai dari kepemimpinan di Desa Mirit Petigusan. Terima kasih sekali. Semoga ini nanti bisa kita jadikan dasar, kita jadikan landasan untuk kita menyusun profil desa. Kami dari tim penggali informasi sejarah desa sangat mengucapkan terima kasih. Semoga Mbak Gurwali selalu diberi kesehatan, Amin. kelancaran dalam beribadah. Dari kami, dari tim, segala kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.